Salam Ibu Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Marlina, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SDN Jurumudi Baru. Saya akan menjelaskan tentang ilustrasi diri sebagai pembelajar sekaligus pembelajar yang dapat menginternalisasi gagasan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka pendidikan harus memiliki kesatuan konsep yang jelas meliputi Ingarso Sung Tulodo. Sebagai guru atau pendidik harus bisa menjadi teladan untuk semua peserta didik. Ingmadia Mangunkarso, pendidik mampu menciptakan ide bagi peserta didik. Dan Tuturi Handayani, pendidik harus mampu memberikan motivasi dan arahan untuk peserta didik. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, maka dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Sebagai seorang pembelajar, pemikiran beliau mengajarkan kita beberapa konsep yang relevan dengan peran kita dalam proses pembelajaran. Yang pertama, sistem Among. Ki Hajar Dewantara mengembangkan konsep sistem Among yang menekankan pada pembentukan manusia secara utuh. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Beliau bahwa sifat dan bentuk manusia timbul karena pengaruh kodrat alam, sedangkan isi dan irama sangat terkait dengan zamannya dan pribadinya. Pendidikan harus memperhatikan keseimbangan antara kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, Tripusat Pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengakui 3 pusat pendidikan yang saling berinteraksi, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Semua 3 elemen ini berperan penting dalam membentuk karakter dan pengetahuan anak-anak. Yang keempat, yaitu berhamba pada anak. Sebagai pembelajar, kita harus menghormati dan menghargai anak-anak sebagai individu yang memiliki potensi unik. Berhamba pada anak berarti mengakui keberagaman, kemampuan, dan minat mereka, serta memberikan dukungan untuk berkembang sesuai kodratnya. Dalam konteks pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita semua adalah pembelajar yang terus berkembang dan belajar dari pengalaman, baik sebagai guru maupun murid. Semoga pemikiran beliau terus menginspirasi generasi pendidik di Indonesia.